Pemirsa, kita awali Sindo Today dari informasi di mana Jumat dini hari ini pemirsa puluhan rumah warga Prepedan, Kamal Kalideres, Jakarta Barat masih terendam banjir dengan ketinggian 70 cm. Ya, ini akibatnya belasan kepala keluarga yang masih mengungsi di musola mulai terserang penyakit gatal-gatal dan juga diare. Kondisi permukiman warga RT 06 RW 09 Prepedan Kamal Kalideres, Jakarta Barat hingga Jumat dini hari masih tergenang banjir. Sebanyak 90 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Namun sebagian besar warga tak beranjak keluar dari dalam rumahnya untuk ke tempat yang lebih aman. Sebagian warga memilih bertahan di lokasi pengungsian karena takut air kembali tinggi. Belasan kepala keluarga yang masih berada di pengungsian musola mengaku kini mulai terserang penyakit gatal-gatal dan diare, terutama anak-anak. Sangat mengganggu sekali, Bang. Kita aktivitas ini air air ini nggak jalan sama sekali, Bang, ya. Jadi keluar masuk warga sangat mengganggu sekali. Paling ya gatel-gatel sama BAB. Kebanyakan sih anak-anak yang kena ini, terus kekurangan air minum juga, stok makanan juga kita kekurangan. Selain beberapa hari lalu diguyur hujan deras, banjir di permukiman warga juga disebabkan oleh buruknya saluran drainase di sekitar tempat tinggal mereka. Guna mengurangi debit air banjir yang masih berada di permukiman warga, sejumlah petugas Sudin SDA Jakarta Barat terus berupaya melakukan penyedotan dengan mengerahkan 2 unit mesin. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Ya, ini dia lista yang kita bahas tadi adalah ketika banjir ini yang salah satu yang merasakan adalah kesehatan ya. Iya, biasanya itu penyakitnya berawal dari gatal-gatal, terus flu, terus batuk. Nah, ini yang harus diwaspadai adalah kalau misalnya memang kita menjadi korban kebanjiran, jangan lupa selimut sama air bersih. Nah, ini harus diutamakan. Nah, ini juga mungkin yang diharapkan oleh para warga terdampak agar bantuan-bantuan serupa tadi ini segera datang ya. Amin. Sebelum semakin parah gitu ya. Iya. Tapi pemirsa, banjir masih merendam puluhan rumah warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Iya, puluhan warga nih masih tetap bertahan di masjid yang dijadikan posko pengungsian. Warga Komplek Film dan Televisi Cengkareng, Jakarta Barat belum bisa beraktivitas seperti biasa. Pasalnya banjir dengan ketinggian 1 meter masih merendam rumah hingga kendaraan roda 4. Menurut salah seorang warga, banjir akibat curah hujan tinggi diperburuk dengan tidak berfungsinya saluran drainase. Akses warga menuju ke rumah pun terputus akibat tingginya debit air. Sejumlah aktivitas warga pun terganggu. Ya, terputus, Pak. Akses warga terputus dan menggunakan perahu-perahu bantuan dari BPBD, kelurahan gitu, Pak. Ya, saya sementara menunggu di pengungsian dulu sebelum semuanya pulih, Pak. Artinya nggak ada aktivitas ini ya, maksudnya kerja atau apa gitu? Tidak ada, Pak. Kalau yang lain mungkin ada yang kerja nanti pulangnya ke pengungsian gitu, Pak. Buat akses yang terganggu, warga masih bertahan di lokasi pengungsian. Banjir kembali melanda sejak 28 Januari 2025 akibat tingginya curah hujan di sejumlah wilayah. Di Jakarta sendiri, banjir paling banyak merendam wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa dan Bayu, ini sudah 3 hari puluhan rumah warga di Kebonpala, Kampung Melayu ini masih terendam banjir hingga 1,5 meter lebih. Banjir ini diduga dari luapan Sungai Ciliwung yang mengakibatkan warga sulit beraktivitas dan harus menggunakan lantai atas dari tempat tinggalnya sebagai tempat untuk istirahat. Puluhan rumah di wilayah Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara terendam banjir kiriman yang diduga datang dari luapan Sungai Ciliwung buntut tingginya intensitas hujan sejak 3 hari yang lalu. Meski sempat surut, air kembali naik di saat hujan deras mengguyur Jakarta pada malam hari. Meskipun telah 3 hari terendam banjir, namun warga dari 2 RT yang terdampak banjir ini tetap memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka dan tidak mengungsi.
Nah, dampak banjir di kawasan Kalideres, Jakarta Barat di hari ketiga mulai dirasakan warga, pemirsa. Iya, para korban banjir ini mulai terserang berbagai penyakit, mulai dari gatal-gatal, demam, pilek, dan juga pegal-pegal. Warga korban banjir ramai mendatangi posko pengobatan gratis Puskesmas dan Bidokes Polres Metro Jakarta Barat di Rusun Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Warga mengeluh berbagai penyakit akibat terkena air banjir. Banjir yang melanda kawasan Tegal Alur Kalideres menyebabkan warga terpaksa melawan air keruh rawan penyakit. Meski sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman, namun sejumlah penyakit seperti gatal-gatal, demam, pilek, dan pegal-pegal menyerang warga lansia dan anak-anak. Kelurahan Tegal Alur merupakan kawasan di Jakarta Barat yang terparah diterjang banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Iya, jadi tulang pada gimana sih? Cipe nggak karanggenanya kayak dibakar gitu. Oh, karena kedinginan? Iya. Ya, kemarin ada dokter cuma belum ngungsi. Jadi keluhannya apa tadi? Batuk, pilek, yang panas, demam. Untuk wilayah yang lokasi banjir yang tinggi itu di wilayah Tegal Alur, lebih kurang 80 cm. Dan sampai sekarang sudah mulai berangsur surut. Terdampak itu lebih kurang ada sekitar 800 jiwa ya. Warga terdampak banjir mencapai 800 jiwa yang tersebar di 12 titik pengungsian seperti di rusun, sekolah, dan musola di kawasan Tegal Alur. Warga mendapatkan obat-obatan, vitamin, makanan siap saji, serta perlengkapan bayi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hujan deras ini beberapa hari terakhir, 2 perkampungan di Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Ya, banjir juga merendam rel kereta api hingga memperlambat laju kereta. Banjir masih merendam perkampungan di Pasir Kraton Kramat dan Kampung Baru, Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ratusan rumah di bantaran Sungai Breni kembali terendam banjir dengan ketinggian air 60 hingga 80 cm. Dampaknya warga tidak dapat beraktivitas karena kondisi rumah dan jalan terendam air. Tingginya debit air menyebabkan rel kereta api juga tergenang air. Laju kereta harus diperlambat saat melewati lokasi rel yang terendam. Sebagian warga bertahan di rumah karena belum ada tempat pengungsian yang disediakan pemerintah. Udah banjir dari kemarin ini. Ini lebih tinggi lagi? Lebih tinggi. Gimana untuk warga, gimana aktivitasnya? Ya biasa. Nggak pada ngungsi nih, Mas? Belum ada yang ngungsi ini. Kenapa? Ya mungkin ada barang-barang yang belum diberesin. Ya. Takut hilang atau gimana gitu? Iya. Mau ngungsi. Mau ngungsi? Ya. Gimana? Banjirnya udah tinggi? Udah segini dalam rumah. Di dalam rumah? Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa. Masak bisa nggak? Nggak bisa sama sekali. Tidur? Ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Udah nggak bisa sama sekali. 2 perkampungan ini memang langganan banjir saat musim hujan. Penyebabnya tanggul rendah dan mesin pompa yang minim. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan.